Pengetahuan adalah informasi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Semua manusia ketika hidup itu pasti memproduksi pengetahuan. Masalah dia tidak bisa berjalan itu dipecahkan dengan belajar berjalan. Itu produksi pengetahuan karena dia bisa memecahkan masalah ngesot, bisa jadi jalan. Nah, pengetahuan ini tidak selalu eksplisit, dia bisa tacit. Dia kalau suruh menjelaskan kepada orang, gimana kamu kok bisa berjalan? Gimana kamu kok bisa naik sepeda? Coba jelaskan. Kadang nggak bisa gue. Nggak tahu, pokoknya gini lah. Kadang-kadang ada kalimat, petani ki luwih pinter bangane profesor. Tapi petani untuk suruh menjelaskan konsep seperti profesor, nggak bisa juga. Nah itu tacit sama eksplisit. Profesornya eksplisit membuat sebuah pengetahuan yang transferable kepada orang lain. Dan yang satu ngambil dari pengalaman, dia wise, dia punya pengetahuan tanpa tahu kalau dia punya pengetahuan. Tapi outputnya memecahkan masalah. Ya iso luwih ampuh petani ini karena bertahun-tahun memang berkenalan dengan sawah. Bukan berarti tidak ada gunanya profesornya karena kalah pinter dan seterusnya. Ini tadi ada tipikal tacit dan ada tipikal eksplisit ini tadi. Menurut saya kalau yang mengeluarkan statement itu akademisi, yang dimaksud adalah formulasi pengetahuan secara eksplisit sehingga bisa disebar ke banyak orang, sehingga bisa dipelajari oleh banyak orang. Nggak semua harus mengalami sebuah kejadian untuk bisa belajar dari kejadian tersebut. Misalnya eksperimen mencampurkan bahan A dan bahan B jadinya seperti ini, tidak semua orang harus mengalami. Ketika ada deskripsi yang jelas tentang A, deskripsi yang jelas tentang B, itu kemudian bisa dicatat menjadi sebuah informasi yang kemudian orang bisa mengambilnya untuk menjadi pengetahuan, memecahkan masalahnya. Nah, di sini deskripsi kan sangat penting. Kata kuncinya sebenarnya deskripsi. Paling sederhana kalau akademisi, menurut saya super powernya adalah bagaimana bisa berkomunikasi, kemudian menuliskan secara jelas, menyampaikan secara eksplisit, sehingga itu bisa diambil oleh orang lain. Tidak hanya memproduksi tapi juga kemampuan untuk menyampaikan, mengeksplisitkan ilmu tersebut. Nah, ada komponen-komponen yang memudahkan untuk mengeksplisitkan itu. Saya kasih contoh bahkan gini, satu komponen itu bisa menghasilkan satu bidang ilmu sendiri. Salah satu contohnya, saya pengen cerita urusan tolak ukur suhu. Sebelum ada tolak ukur suhu yang kita setujui bersama, kita nggak punya kosakata untuk bisa mengatakan suhunya berapa. Jadi kalau kita mau ngomong, misalnya untuk bisa jadi bikin samurai, itu si murid untuk belajar masak sampai tepat itu butuh 6 tahun. Jadi gurunya cuma ngomong seperti cahaya di pagi hari. Yang dilihat adalah cahayanya, ngeliat cahaya dipaske, didelok gurunya 6 tahun sampai dia paham betul segitu. Ini bisa jadi cuma 2 menit ketika ada suhu. Kalau suhunya 35 derajat Celcius, yang tadinya tacit knowledge si murid harus menyerap dengan pengalamannya menjadi explicit knowledge karena ada tolak ukur di luar nih. Dunia modern sudah punya kosakata yang segitu banyak, urusan suhu, urusan kecepatan, urusan gini dan seterusnya lah. Itu membuat explicit knowledge menjadi lebih mudah dikonstruksi. Jadi tidak heran kalau pertumbuhan pengetahuan 200-300 tahun terakhir menjadi eksponensial tingginya, inkrementalis, dengan sangat cepat itu. Beda cerita dengan ilmu sosial. Karena ilmu sosial kemudian dia tidak invent, tidak menemukan kosakata baru, dia harus menggali kosakata lama dengan makna yang harus disetujui bersama. Ini ada rodok kisruhnya. Kemudian kita mau ngomong sebuah kosakata, misalnya bahas manusia lah. Manusia, ini manusia pakai definisi Quran, manusia mau pakai definisi science, manusia pakai definisi culture, menungso pakai definisi kultural. Ini kosakata yang sama dengan makna dan nuansa yang berbeda diletakkan di meja seolah-olah bahan yang sama, itu kemudian menjadi kisruh. Susah membuat eksplisit yang mudah diserap karena kita harus melakukan interpretasi di situ. Nah, balik lagi, bagaimana pendapat saya terhadap production knowledge? That's very good. Nggak ada yang buruk dengan itu. Tapi saya juga pengen menggarisbawahi bahwa yang memproduksi pengetahuan itu bukan hanya akademisi. Semua orang memproduksi pengetahuan. Bedanya akademisi dengan orang biasa, tanggung jawab utama pada para akademisi adalah membuat pengetahuan itu menjadi eksplisit.
Entah diletakkan sebagai cerita, entah diletakkan sebagai jurnal, entah diletakkan sebagai model, entah tergantung mau pakai bidang ilmu apa. Tapi itu menjadi eksplisit. Jadi titik kuncinya pada transferability nih. Bisanya diserap oleh orang lain. Kalau manusia biasa dalam tanda petik ya, yang tidak punya tanggung jawab akademisi, yo pasti mengalami production knowledge juga. Kamu punya masalah cebok paling masih kecil toh, ketika udah mengalami berapa kali sudah bisa, ya itu kan production of knowledge juga. Cuman dia tidak punya tanggung jawab untuk merumuskan bagaimana cara saya cebok misalnya gitu. Ini nggak penting, tapi coba di riset, tanya sama teman Anda. Teman Anda yang cowok, tanyain gimana kalau telur burungnya itu gatel, gimana cara nggaruknya. Itu ada cara khusus nggaruknya. Ini tidak ada pelajarannya, tapi semua laki-laki punya metode yang sama. Datang dari produksi knowledge yang mana? Yang pasti bukan akademisi. Coba dari mana? Tanyain teman Anda, gimana cara nggaruk. Kita bawa agak yang bahas yang bikin otak nggak sehat ya. Maksudnya rotok mumet sidik. Gini. Sehat itu higher equilibrium. Maksud saya begini, dia berlawanan dengan arah entropi, dengan arah alam. Arah alam itu kalau benda didiamkan, tidak di-manage, lama-lama destroy. Kesehatan itu juga seperti itu. Kalau badan dibiarkan, nggak diurus, lama-lama nggak sehat. Jadi itu higher equilibrium, sebuah keadaan di mana dia harus dijaga terus-menerus. Itu yang konsep sehat menurut saya nyambung pada konsep itu. Nah, jadi salah satu komponen dari sehat adalah kemampuan untuk autopoiesis, untuk memperbaiki dirinya sendiri terus-menerus. Kita lanjutkan ngomong akal sehat nih. Salah satu cirinya, dia punya kemampuan untuk merevitalisasi dirinya. Jadi nomor satu, kalau otak stagnan pasti tidak sehat, karena dia tidak mampu merevitalisasi dirinya. Oke, kemudian sehat itu menurut saya kalau berhubungan spesifik dengan akal, gini, akal sendiri punya kemampuan utama untuk membuat narasi. Yang paling dia miliki tentu tentang narasi dirinya. Kalau orang ditanyain, kamu siapa sih? Dia pasti bisa bercerita. Entah itu akurat yang dia ceritakan sejarahnya, yang dia ceritakan orang tuanya, yang dia ceritakan rumahnya, yang dia ceritakan pekerjaannya, whatever lah. Tapi kalau ditanyain siapa kamu, dia pasti punya narasi nih. Nah, pada setiap bangunan narasi, itu pasti ada banyak informasi di dalamnya. Kemudian terjadi benar dan salah. Karena tidak mungkin dalam semua hidupnya informasi itu diambil, dipercayai sama dia. Pasti ada garis benar salah dari kriteria yang dia miliki. Nah, dari semua yang dia kumpulkan, karena dalam satu narasi, kemudian ada parameter lain yang perlu muncul nih. Yang perlu muncul adalah yang disebut sebagai koherensi. Apakah konsep-konsep yang dia pahami itu kontradiktif? Konsep-konsep yang dia percaya apakah itu kontradiktif? Saya nggak ngomong konsep yang mana loh, karena setiap orang punya kesempatan yang berbeda untuk menyerap informasi. Ada karena lingkungannya berbeda, ada karena dia lahir di tempat yang berbeda, strata sosialnya berbeda, itu menghasilkan informasi yang berbeda yang tersedia buat dia. Intinya bukan pada informasinya, tapi kemampuan dia untuk menjaga semua informasi yang dia percayai, untuk semua informasi yang dia percayai sebagai penting dan sebagai baik, itu tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kalau dia tetap menjaga kontradiksi di dalamnya, itu nggak sehat. Kenapa? Karena kontradiktif kok. Kamu jaga terus-terusan nih. Apa sih kontradiktif itu gimana sih? Kontradiktif begini nih. Dalam sebuah narasi, itu ada kriteria untuk ngomong benar dan salah. Itu nanti pada urutan nilai, etik, moral, dan seterusnya. Tapi manusia pasti punya kriteria namanya baik, buruk, atau benar, salah. Nah, pada sebuah kejadian, dengan mesin itu, dia akan punya definisi nih, ini benar, ini salah, ini boleh, ini nggak boleh, dan seterusnya. Dia ada divisi itu. Sistem yang tidak konsisten adalah sistem yang mampu mencari pembenaran pada semua kejadian. Kejadian A, benar bisa, salah bisa. Benar bisa, salah bisa. Ya berarti sistemnya tidak konsisten. Kenapa? Karena dia tidak bisa membenarkan semua hal dan bisa menyalahkan semua hal. Outputnya adalah semua yang benar dan salah itu urusan selera, bukan urusan konsistensi berpikir, bukan urusan kesehatan akal. Nah, jadi akal sehat itu bukan urusan kamu percaya apa, tapi kemampuan otak untuk bisa menata semua informasinya menjadi narasi yang koheren, narasi yang konsisten di dalam dirinya. Karena ketidakkonsistenan akan menghasilkan akal yang tidak sehat. Nah, kenapa tadi saya ngomong tentang revitalisasi?
Karena gini, setiap orang punya modal informasi yang berbeda dan model informasi yang berbeda, dan informasi itu bertambah terus seumur hidup ya. Nambah. Berarti banyak bahan lagi yang harus dia rekonsiliasi nih. Ada informasi gini kok tabrakan sama itu ya, ada kontradiktif ya. Aku harus naik tingkat nih untuk menemukan kontradiksi konsep yang lebih tinggi dari ini agar tidak terjadi kontradiksi. Harus terjadi satu narasi yang konsisten, yang coherence itu tadi. Gini, ada dua sikap. Ketika ada informasi masuk, kemudian tidak cocok sama belief system narasi yang dia miliki, pilihannya ada dua. Satu, dibuang, dia kemudian bertahan pada area itu, dia tidak perlu merubah dirinya. Nomor dua, dia bisa melihat bahwa itu ada kemungkinan benar dan dia mengetesnya untuk kemudian dikoherenkan dengan ilmunya yang lama. Nah, ini yang membuat orang jadi lebih dewasa, lebih lebar. Saya nggak ngomong membenarkan semua hal ya, tapi gini, semua informasi itu dia punya pasangan konteks untuk bisa ngomong benar salah boleh enggak. Contohnya gini, membunuh itu benar atau salah? Kita bisa ngomong bersama bahwa enggak benar itu membunuh. Terus kemudian kita membayangkan salah membunuh itu, orang enggak, ngapain saya membunuh? Saya nggak mungkin itu membunuh. Dari belief system saya nggak mungkin membunuh. Itu kadang-kadang bisa nggak sehat cara berpikir seperti itu. Karena kita belum menggali kondisi tertentu untuk bakat itu keluar. Mungkin pada keadaan gini, kita membaca berita, distance jaraknya jauh, kita pada kondisi stabil, nggak mungkin saya membunuh. Tapi ketika dihadapkan keadaan tertentu, misalnya orang tuamu dihina, dan kemudian dipermalukan sedemikian rupa di depanmu, apa tidak mungkin bahwa kamu juga punya untuk membunuh juga nih. Nah, setiap orang punya demitnya sendiri-sendiri juga. Setiap orang punya lapisan-lapisan tertutup di mana keluar pada sebuah kondisi tertentu. Nah, akal sehat adalah kemampuan untuk melihat ini tadi. Dalam diri juga ada kontradiksi-kontradiksi juga. Kalau kita mengabaikan itu, saya berani ngomong bahwa itu nggak sehat juga sebenarnya. Akal yang ignorance, bukan akal yang sehat. Kalau akal yang sehat adalah kemampuan untuk bahkan merubah dirinya, bahkan meruntuhkan belief system yang kemarin dan membangun yang baru. Nah, Jawa iso ngomong mati sak durunge urip, saya yang kemarin mati, ini membangun konstruksi yang baru. Akal sehat seperti itu, menurut saya. Jadi bukan pada ilmu apa, tapi pada kemampuannya untuk mengkomprehensi dan membuat semua ilmu yang dia serap menjadi konsisten di dalam dirinya. Kalau kejadian yang sama, yang satu kamu salahin, yang satu kamu benerin, ada masalah dengan akal sehatmu. Karena kamu bukan punya kriteria, yang kamu miliki adalah keinginan dan nafsu. Akal yang tunduk pada nafsu, itu bukan akal yang jernih dan bukan akal yang sehat. Akal yang sehat, saya rangkum lagi. Akal yang sehat adalah akal yang mampu merevitalisasi dirinya, membuat sebuah narasi dalam dirinya yang coherence dan konsisten. Apakah kita punya akal sehat? Mari kita cari tahu bersama-sama. Hanya dirimu juga yang tahu, nggak bisa menghakimi yang lain. Sependek pengetahuan saya tentang moral itu. Jadi ada evolusinya menurut saya. Kalau kemarin kita ngomong evolusi mulai dari data, kalau di sini kita evolusinya mulai dari value, nilai. Nilai itu apa sih? Nilai itu sesuatu yang dianggap penting oleh pemiliknya. Ini belum ngomong benar salah kalau nilai itu. Mungkin ada satu hal nilai yang universally dianggap benar ya, urusan hidup mati. Bahwa kehidupan itu berharga, jangan sampai mati. Mungkin itu yang value universal bisa langsung kita omong, bisa kita implementasikan. Membunuh salah gitu, jadi gitu ya. Itu hampir semua, menurut saya hampir semua peradaban sama pendapatnya tentang kehidupan, menghargai kehidupan. Yang lainnya itu masih netral nih, value itu, karena dia menjadi value karena dianggap penting oleh orangnya, bukan karena dia benar atau salahnya. Value, tapi kemudian value itu bisa berguna untuk membedakan benar salah, yaitu yang disebut sebagai moral, kemampuan membedakan benar salah dari value yang dia miliki. Kalau value setiap orang berbeda, bisa berarti kemudian morality setiap orang juga berbeda, kan gitu. Terus kemudian setelah moral baru ada etik. Etik adalah moral in action. Benar salahnya itu kemudian dia lakukan benar-benar, walaupun susah dilakukan karena ini hal yang benar. Itu ethical. Kalau ngomong moral, kita sama-sama punya morality yang sama. Mungkin ya universally kita ngomong bahwa korupsi itu buruk. Tapi apakah pada punya etik
untuk bisa tidak melakukan korupsi karena tahu bahwa itu buruk. Nah, kalau ngomong itu kemudian problem terbesarnya itu pada etik. Mungkin bisa disamakan dengan akhlak ya. Mungkin ya, bisa disejajarkan dengan akhlak kalau konsep itu. Jadi bisa membedakan benar yang salah dan melakukannya, diactionkan seberapa beratnya itu pun. Nah, itu jadinya etik. Nah, di sini ada kaveat-kaveat nih. Ini nggak mudah kita menyamakan, karena intrinsically semua manusia kan unik. Jadi ketika masuk ke dalam society ada yang seragam, tapi pasti ada yang unik. Kita nggak bisa ngomong morality itu harus gini, value itu harus gini, nggak bisa kita ngomong seperti itu. Karena kalau kita menyeragamkan semua orang, kita juga sudah secara intrinsik kita melawan sifat bahwa semua ciptaan itu unik. Kan gitu, kalau unik ada sifat keuniknesannya juga harus dihargai. Misalnya ini jadi ada feedback gini, kalau orang menghargai minoritas terkecil adalah setiap manusia adalah minoritas, karena manusia punya uniqueness-nya sendiri. Jadi setiap manusia adalah unik, minoritas. Jadi kalau mau menghargai minoritas, nomor satu menghargai manusianya dulu. Itu salah satu logika yang kemudian dijalankan, outputnya jadi seperti itu dengan pemetaan itu tadi. Kalau ngomong moral itu pemahaman saya jadi kemudian kemampuan membedakan benar dan salah, udah selesai gitu aja. Terus berdasarkan value apa nih? Misalnya gini, korupsi itu tadi kemudian disandarkan pada value keluarganya sendiri, bukan lagi korupsi. Ini mesti ada yang salah tangkap ini, saya takutnya nih. Aku membolehkan korupsi, enggak gitu. Kita presisi terhadap kata. Kita semua tahu kok kalau korupsi itu buruk dan merugikan banyak orang. Tapi konteksnya kan dia mengambil hak yang bukan haknya. Haknya orang banyak diambil untuk kepentingan pribadinya. Ketika pribadinya termasuk keluarganya, dia bisa ambil value yang lain nih. Bahwa aku membela keluargaku kok dengan cara apapun ora urusan. Nah, itu pada satu titik tertentu bisa ngomong dia moral loh ini. Benar salahnya bersandar pada value keluarga. Tapi ada ekstensi dari itu. Kalau memang kamu keluarga sendiri yang kamu pikirkan, jangan ambil pada posisi yang berhubungan dengan orang banyak. Urusan kamu sama keluargamu, nggak usah hidup di society, kan gitu jadinya efek berikutnya. Nah, ini memang bukan masalah yang simple untuk dipotret. Tapi kalau kita punya fondasi dasarnya kan enak nih. Value jadi moral, kemudian jadi etik. Kita lemahnya di mana nih? Kalau value itu seperti wisdom itu tadi, so kita nggak bisa ngecek orang value-nya seperti apa, apakah dia sehat akalnya dalam tanda petik, apakah value-nya konsisten pada setiap kondisi. Konsistensinya juga ada level yang berbeda-beda. Ada yang kelihatan tidak konsisten pelin-pelan, tapi sebenarnya dia konsisten di akar yang lain. Pelin-pelan sama strategis kan hampir sama sikapnya. Keras kepala sama teguh kan hampir sama sikapnya. Nah, ini kan yang hanya dia tahu, hanya dia sendiri yang tahu dia bersandar pada value apa sebenarnya. Dia bisa menjadi sangat tidak konsisten, tapi bisa menjadi konsisten juga, hanya dia yang tahu. Itu gameplay yang panjang untuk kita mengetahui orang lain. Maksudnya gameplay panjang itu sering ketemu, sering ngobrol, sering tahu, ngelihat sikapnya dalam berbagai bidang, terus kemudian kita punya potret yang jelas. Jadi menilai moralitas orang dari video 1 jam pun itu nggak cukup. Apalagi cuma 10 menit. Kita kan sudah enak banget nih ngejudge orang ngelihat video segini. Wah, berarti saya pernah disalahkan karena menganggap saya kemudian membolehkan korupsi. No. Kita aja stupid lah. Ada sudut pandang slicingnya seperti itu. Itu yang merugikan banyak orang. Itu secara universally bisa kita ambil bahwa itu memang buruk. Jadi ada personal yang namanya value dan kemudian ada personal yang namanya moral. Tapi kemudian ketika kumpul bareng-bareng, kita butuh penyambung yang seragam nih agar kita bisa bersandar pada sebuah value tertentu. Makanya diciptakan yang namanya hukum. Hukum tidak lagi personal, hukum universal untuk menjaga kestabilan sebuah society. Karena tanpa ada truth itu, dalam tanda petik ya, truth yang berguna, tanpa ada truth itu yang terjadi perdebatan nanti. Masing-masing punya value, masing-masing punya moral, masing-masing punya etik ya sendiri-sendiri nilainya. Terus kemudian apa yang membuat kita bisa bertemu dalam satu rule of the game yang adil nih? Karena kalau rule of the game-nya nggak adil, nggak akan maju yang namanya society, nggak akan ada yang namanya kestabilan, nggak akan ada yang namanya kepercayaan. Harus ada rule of the game secara universal kita pegang nih kalau udah mulai kumpul bareng-bareng.
Kemudian lahirlah macam-macam evolusi. Ada hukum adat, ada kesepakatan kelompok, ada hukum negara, ada hukum kampung, dan seterusnya lah. Itu dalam rangka membuat garis merah yang disetujui bersama terhadap value, moral, dan etik. Bukan untuk mengkungkung orangnya, tapi untuk membuat sebuah baseline agar society bisa berdiri di atas fondasi tersebut tanpa menghilangkan personalnya nih. Nah, balance ini nih yang bikin ribet. Ini diuniversalkan atau dibiarkan personal nih. Ini yang biasanya terus kemudian kamu harus gini, kamu nggak punya moral, yang benar adalah nilai agama A, atau ada yang benar adalah nilai sistem narasi ini, segala macam lah. Boleh kayak gitu, tapi ini susah loh nyari balance, keseimbangan nih. Mana yang universal, mana yang personal nih. Salah satu perdebatan misalnya gini, hukum agama menggantikan hukum negara. Ini bisa mengandung resiko nih. Hukum negara, yang saya nggak ngomong hukum negara sempurna, dia pasti tidak mampu menghadapi semua possible kemungkinan, semua kemungkinan kejadian. Makanya itu dikasih tandem yang namanya akhlak nih, sehingga yang tidak bisa ditangkap oleh hukum bisa dimitigasi oleh akhlak. Bedanya kan gini, kalau hukum negara kita tidak, aku rada melebar ya nih, hukum negara itu kan kita tidak secara volunteer masuk. Kalau kamu lahir di negara Indonesia, lahir langsung patuh ke hukum negara. Kalau kamu lahir di negara B, langsung patuh negara B. Kamu lahir di situ kok. Kamu pindah negara baru pindah hukumnya. Tapi kalau agama lebih mudah, karena aku yang mendeklar masuk sebuah hukum tertentu. Itu pilihanku, aku masuk hukum ini, aku masuk hukum ini, aku masuk hukum ini. Jadi intrinsically kosong justru. Intrinsically tidak ada dan masuk. Kalau hukum negara intrinsically ada, terus kemudian patuh. Nah, dan ada beda fundamental di sini. Kalau hukum negara ini nggak ngatur sampai sangat mikro. Kalau hukum yang agama ini mengatur sangat mikro. Sampai cebok tangan yang mana, makan tangan yang mana, harus berhenti minum gimana, itu diatur semuanya. Tidak mungkin ada aparat yang bisa menjaga hukum itu. Siapa yang bisa menjaga? Yang bisa melihat semua orang minum pakai tangan apa? Sehingga itu diletakkan di resting pada hakim yang namanya Tuhan. Ini bukan komplement, ini bukan substitusi hukum agama dan hukum negara. Menurut saya ini adalah komplementer. Semakin baik orang dan percaya pada hukum Tuhan, semakin tidak dibutuhkan hukum negara. Semakin hukum negara gede, berarti semakin tidak bisa dipercaya manusianya. Kita lihat jumlah hukum kita berapa, dan kita bisa melihat keberhasilan kita membangun akhlak nih. Karena semakin banyak hukum, berarti semakin rendah akhlak. Karena harus dijaga dengan hukum, tidak bisa dijaga dengan hati dan kesadaran Tuhan. Di situ fungsi agama, bukan untuk dipaksakan, tapi untuk menutupi yang tidak bisa dibangun oleh manusia sendiri.